Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup yang akan membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Coba kalian perhatikan keadaan di kelas ini. Di kelas ada meja, kursi, guru, dan siswa. Siswa dan guru merupakan makhluk hidup. Sedangkan meja dan kursi merupakan benda tak hidup atau benda mati. Semua yang ada di sekitar kita dikelompokkan menjadi dua. Pertama makhluk hidup, kedua benda tak hidup. Sekarang kita akan mencari tahu perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Makhluk hidup terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Perhatikan gambar berikut. Ayam merupakan makhluk hidup, sedangkan batuan adalah benda mati. Ayam makan, bergerak, bernapas, dan mempunyai anak. Batuan tidak mempunyai ciri seperti ayam. Makhluk hidup berbeda dengan benda mati karena ciri yang dimilikinya. Berikut ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. 1. Makhluk hidup bergerak. Semua makhluk hidup bergerak. Mereka bergerak dengan berbagai cara. Kupu-kupu bergerak dengan terbang. Ikan bergerak dengan berenang. Ular bergerak dengan merayap di tanah. Manusia dapat menggerakkan kaki dan tangannya. Tumbuhan juga bergerak. Tumbuhan bergerak bukan karena tiupan angin. Gerakan tumbuhan tidak menyebabkan berpindah tempat. Contoh gerak tumbuhan adalah bunga mekar, akar tumbuh memanjang, tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Mobil juga bergerak. Mobil tidak termasuk makhluk hidup. Mobil adalah benda mati meskipun bergerak. Mobil tidak dapat tumbuh menjadi besar. Mobil juga tidak dapat berkembang biak. 2. Makhluk hidup memerlukan makanan. Kita makan setiap hari. Makhluk hidup perlu makan agar tetap hidup. Makanan bermanfaat untuk pertumbuhan, menghasilkan tenaga untuk bergerak. Manusia makan tumbuhan dan hewan. Hewan makan tumbuhan dan hewan lain. Tumbuhan juga memerlukan makanan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membuat makanannya di daun. Proses pembuatan makanan ini dinamakan fotosintesis. Bahan yang diperlukan adalah air dan gas karbon dioksida. Fotosintesis dibantu oleh sinar matahari. Air diserap oleh akar dari tanah, kemudian dikirim ke daun. Gas karbon dioksida diambil dari udara. 3. Makhluk hidup bernapas. Bernapas adalah menghirup dan menghembuskan udara. Gas yang dibutuhkan tubuh hanya oksigen. Gas yang lain dikeluarkan tubuh kembali. Semua makhluk hidup perlu bernapas. Jika sehari tidak makan, badanmu akan lemas. Namun kamu tetap bisa bertahan hidup. Jika kamu tidak bernapas sebentar saja, kamu bisa mati. Cara bernapas setiap makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Alat pernapasan hewan berbeda-beda. Ada hewan yang bernapas dengan paru-paru. Contohnya kerbau, kambing, dan burung. Ada hewan yang bernapas dengan kulit. Contohnya cacing. Ada hewan yang bernapas dengan insang. Contohnya berbagai jenis ikan. Tumbuhan juga bernapas. Udara masuk ke tubuh tumbuhan melalui daun. 4. Makhluk hidup tumbuh. Manusia tumbuh dari kecil menjadi besar. Demikian juga hewan dan tumbuhan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Coba lihat kembali fotomu saat kelas 1. Bandingkan dengan tubuhmu sekarang. Tubuhmu sekarang tentu lebih besar dan lebih tinggi. Kalau kita memelihara ikan di rumah, pada awalnya anak ikan tersebut kecil. Kemudian anak ikan tumbuh makin besar. 5. Makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak berarti memiliki keturunan atau anak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Manusia berkembang biak dengan cara beranak. Hewan berkembang biak dengan dua cara. Ada yang beranak dan ada yang bertelur. Hewan yang beranak misalnya kambing dan kelinci. Contoh hewan bertelur adalah burung dan katak. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu alami dan buatan. Contoh perkembangbiakan secara alami adalah dengan biji dan tunas. Mangga dan padi berkembang biak dengan biji.
Pisang berkembang biak dengan tunas buatan atau dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan secara buatan adalah cangkok, stek, dan okulasi. Pohon mangga dapat dikembangbiakkan dengan cangkok. Singkong dikembangbiakkan dengan stek. 6. Makhluk hidup tanggap terhadap rangsangan. Makhluk hidup akan bereaksi jika mendapat rangsangan. Daun tumbuhan putri malu akan menutup jika disentuh. Ini membuktikan tumbuhan peka terhadap rangsangan. Manusia juga peka terhadap rangsangan. Rangsangan dapat berupa angin atau debu. Mata kita akan berkedip jika terkena debu. Ini disebut gerak refleks. Kedipan mata merupakan gerak refleks. Kita juga akan batuk atau bersin jika ada debu atau kotoran yang masuk ke rongga mulut atau hidung kita.